Fangzi, menggunakan cara seperti ini untuk memaksaku menikahimu? Sungguh sama sekali tidak terhormat. Zhou Chuan, aku membutuhkanmu. Semuanya sudah berakhir. Jika bukan karena aku tidak bisa hamil, keberuntungan ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Jika kamu ingin ibumu baik-baik saja dan selamat, maka kejadian malam ini harus kamu rahasiakan rapat-rapat. Setelah anak itu lahir nanti, jangan buat masalah untukku. Dengar tidak? Tahun keempat, menyukai Qin Zhou Chuan, aku dan dia telah melakukan hal yang paling intim. Hanya saja, dia tidak akan pernah tahu bahwa itu adalah aku. Susu? Aku semalam dengan kakakmu. Aku sudah tahu. Apa yang dilakukan kakakmu semalam? Itu semua atas persetujuanmu, begitu? Kamu menganggapku apa? Zhou Chuan, kamu tahu sendiri bahwa aku di keluarga Fang sama sekali tidak punya hak bicara. Apa hubungannya ini dengan hak bicara? Mungkinkah kamu benar-benar tidak menyukaiku sedikit pun? Hingga kamu tega, diam saja melihatku menikahi wanita lain? Shukshu, aku akan memberimu waktu 7 hari. Jika dalam 7 hari kamu ingin aku membatalkan pertunangannya, maka aku akan segera membatalkannya. Zhou Chuan. Salah? Mulai sekarang aku harus memanggilmu kakak ipar. Tidak perlu dipikirkan lagi. Kakak ipar? Kakak ipar. Sudah berapa lama ini? Kapan bayi ini akan segera lahir? Sudah lahir. Bayinya laki-laki. Cepat bawa ke sini. Tante, seperti yang kukatakan sebelumnya, begitu bayi lahir dengan selamat, pernikahan keluarga Fang dan keluarga Qin akan segera dilaksanakan. Tentu, lakukan sekarang juga. Zhou Chuan, bagus sekali. Kita akhirnya bisa menikah. Aku akan mengangkat telepon dulu. Baik, aku mengerti. Air, Fang Shukshu. Apa yang terjadi padamu? Kamu menjalani operasi? anakku. Zhou Chuan, itu adalah anakku. Dokter. 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 Sudah bangun? Kakak, biarkan aku menemui anak itu. Awalnya kamu sendiri, demi biaya pengobatan ibumu, yang menyetujui tawaranku. Sekarang sebaiknya kamu menurut saja.
Kamu tidak mungkin berpikir bisa menggantikanku menikah ke dalam keluarga Qin, kan? Tidak, aku akan menepati janjiku padamu. Kakak, aku hanya ingin melihat anak itu sekali saja. Tidak boleh. Aku peringatkan kamu. Jangan berani macam-macam soal anak itu. Anak? Anak apa? Tidak ada apa-apa. Shushu suka anak kecil. Terus merengek ingin melihat mereka. Tapi menurutku, sekarang sedang tidak tepat waktunya. Sebelum kamu pingsan, kamu terus membicarakan anak. Sebenarnya anak apa? Aku? Tidak ada apa-apa. Sepertinya Anda salah dengar. Mengapa aku merasa sangat percaya diri? Bukankah setahun yang lalu dia sudah menjelaskan segalanya padaku? Tidak ada yang tidak tepat. Kamu dan Fang Zi adalah kakak beradik. Dia tidak akan keberatan jika kamu datang ke keluarga Qin. Dia tidak akan keberatan kamu datang ke keluarga Qin. Tentu saja saya tidak keberatan. Masalah utamanya adalah, saya takut Shushu tidak ingin pergi. Kakak ipar? Kakak ipar, aku ingin pergi. Shushu, kalau begitu tentu tidak masalah. Nanti akan ada orang yang menjemputmu. Apa kamu tidak ingat apa yang sudah kamu janjikan padaku? Beraninya kamu berhayal untuk tinggal di keluarga Qin. Apa kamu tidak peduli lagi dengan nyawa ibumu? Aku hanya ingin melihat anakku. Itu bukan anakmu. Itu adalah anak Qin Zouchuan dan Ziyi. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Saya sudah bicara dengan Papa. Papa sangat marah setelah mendengarnya. Dan telah mengatur pernikahan untukmu. Padahal segalanya sudah baik-baik saja. Untuk apa kamu membuat masalah seperti ini? Lagi pula Presiden Li itu sudah berusia lanjut. Seharusnya kamu tidak perlu menderita seperti ini. Bukan begitu? Tidak. Ini tidak mungkin. Fang Shushu, kenyataannya sudah seperti ini. Apalagi yang tidak mungkin? Mungkinkah kamu masih berharap ada seseorang yang akan menyelamatkanmu, si Qin Zouchuan itu? Nyonya, Presiden Li sudah datang. Presiden Li, orangnya ada di sini. Silakan Anda lihat. Ternyata dia sangat cantik ya. Si cantik kecil ini. Nyonya Fang, apa maksud dari semua ini? Aku akan segera mencari orang untuk membawanya. Tidak usah terburu-buru. Memangnya dia bisa kabur kemana? Presiden Li, Anda persiapkan saja rencana pernikahannya. Kami pihak keluarga Fang pasti menepati janji. Sayang, ibu pasti akan memikirkan cara agar bisa menemuimu. Presiden Qin, pemeriksaannya sudah selesai. Nona ini menderita kekurangan energi dan darah setelah melahirkan. Menurut perkiraan dia baru saja bersalin, bahkan belum lewat masa nifas. Dia sudah pernah melahirkan anak.
Kakak ipar? Apa yang terjadi padaku? Kamu pingsan di bawah gedung kantor, dan kebetulan aku bertemu denganmu. Terima kasih, kakak ipar. Jangan panggil aku kakak ipar. Kenapa memangnya kalau memanggilmu kakak ipar? Waktu kecil saat bermain rumah-rumahan, bukankah kamu dan kakak berperan sebagai ayah dan ibu? Lalu peranku sebagai tunanganmu. Mengapa itu tidak dihitung? Mulai besok panggil aku suamiku. Tidak mau? Kalau begitu jangan panggil aku kakak ipar lagi. Nak, siapa namamu? Qin Lang. Diambil dari kata cerah. Qin Lang. Sayang, sepertinya ayahmu sangat mencintaimu. Siapa pria itu? Tadi dokter datang kemari dan mengatakan kamu belum pulih dari persalinan. Itu sebabnya kamu begitu lemas. Di mana ayah anak itu? Ini urusanku. Anda tidak perlu mencampurinya. Aku akan menjaga diriku sendiri baik-baik. Pria brengsek yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Memangnya dia pantas membuatmu mengandung anaknya? Dia pantas. Dia sangat menyayangi anak kami. Dia adalah pria yang sangat hebat. Aku sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Dia tidak seperti yang Anda katakan. Begitu hebatnya sampai saat kamu pingsan di tengah jalan pun, dia tidak peduli. Bagaimana Anda tahu kalau dia tidak mempedulikanku? Bicara omong kosong. Berputar-putar saja. Selera kamu dalam memilih pria ternyata memang rendah. Jika Anda tahu siapa ayah dari anak ini, Anda juga akan merasa kalau dia sangat beruntung. Fang Susu. Terlepas dari segalanya, terima kasih karena malam ini sudah membawaku ke sini. Aku masih ada urusan. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Qin Zhouchuan. Qin Zhouchuan. Aku membutuhkanmu. Zhouchuan, aku sangat membutuhkanmu. Kenapa ini terasa sangat akrab? Aku ingin kamu membawaku untuk bertemu dengan Xiaolang, boleh kan? Baiklah. Menangis terus, tahunya cuma menangis saja. Diberi susu tidak mau minum, padahal sudah dibuat lapar berhari-hari, masih punya tenaga saja untuk berteriak. Bibi Wang. Saya di sini. Nona Fang, ada yang bisa saya bantu? Ambilkan obat tidur milikku, berikan 2 butir padanya. Nona Fang, tuan muda kecil baru berusia 1 bulan lebih. Saya khawatir dia tidak akan sanggup menahan efek keras dari obat tidur itu. Dia bisa tiada nanti. Ku bilang pergi saja. Kalau sampai menghambatku mencoba gaun pengantin, kamu juga tidak akan aku ampuni. Baik. Ayo minum sedikit. Ternyata cara ini memang ampuh. Nanti kalau anak ini menangis lagi, berikan saja air campuran obat tidur. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mengaturnya. Baik. Anakku, sayang, kamu kenapa? Apa maksudmu dengan anakmu?
Tidak, kamu salah dengar. Mengapa Bibi Wang menutupi selimutnya begitu rapat? Bayi ini bisa sesak napas. Bisa terlihat, kamu sangat mencintainya. Benar. Jika bukan karena anak ini, aku tidak akan pernah menikahi kakakmu. Aku tidak bisa menjadi suami yang tulus untuknya, tapi aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Kakakku juga akan menjadi ibu yang baik. Kamu tahu jelas bahwa aku lebih berharap ibu dari anak ini adalah... Jaga bayinya saja. Aku akan keluar untuk mengangkat telepon. Sayang, ibu akhirnya bisa memelukmu. Sayang, kenapa kamu menangis? Apa kamu lapar? Xiaolang, jangan menangis. Ibu ada di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku, Bayi ini punya pengasuh khusus yang menjaganya. Sadari posisimu. Jangan sembarangan menyuapinya. tapi aku hanya... Hanya apa? Jika kamu ingin ibumu baik-baik saja, maka kejadian malam ini simpan rapat-rapat dalam dirimu sendiri. Setelah bayinya lahir nanti jangan cari masalah denganku. Dengar tidak? Tidak ada apa-apa. Aku hanya rindu dengan anak kandungku sendiri. Aku selalu mendengarmu mengungkit soal anakmu. Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Sekarang dia ada di mana? Jika aku katakan dia ada di... Turutilah perkataanku. Jangan menangis lagi. Tapi, bolehkah aku menggendong Xiaolang sekali lagi saja? Zhou Chuan, kali ini saja percayalah kepadaku. Ayunan kecil, berayunlah yang tinggi. Anakku, tidurlah sayang. Kamu... Acuan, kamu datang. Cepat ke sini dan lihatlah, adik perempuan kecil yang tante lahirkan untukmu. Mulai sekarang, akan ada seseorang yang menemanimu bermain. Siapa nama adik ini? Sushu, Fang Sushu, ini adalah gabungan nama keluarga Paman Fang dengan nama keluarga tante. Cucu, itu nama yang sangat bagus. Cuksu, namaku Qin Zhou Chuan. Aku pasti akan melindungimu kelak. Ada apa? Fang Sushu. Setahun yang lalu, pada tanggal 26 April, di mana Anda berada? 26 April tahun lalu, itu malam saat mengandung Xiaolang, aku juga tidak ingat. Memangnya ada apa dengan hari itu? Sejak melihatmu bersama Xiaolang, aku merasa sangat penasaran. Mengapa kamu begitu menyayanginya? Hingga tadi saat cara kamu mendekapnya, terlihat sangat mirip saat mendiang Bibi, mendekapmu, saat masih kecil dulu. Kamu, Zhou Chuan. Apa yang sedang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkanmu menggendong anakku? Kakak, kamu menakuti Xiaolang.
Mengenai apa yang baru saja dikatakan kakak ipar, aku dan kakak memang lahir dari ayah yang sama. Wajar saja jika anak itu terlihat mirip denganku. Apa katamu? Mungkinkah Zhou Chuan sudah menyadari bahwa Xiaolang adalah anak dari Fang Shushu? Mungkinkah Zhou Chuan sudah menyadari bahwa Xiaolang adalah anak dari Fang Shushu? Tapi ibu kandung dari wanita tak tahu malu ini masih ada di tanganku. Melihat dia tadi masih sempat memperingatiku. Sepertinya dia juga tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Kekhawatiran membutakan akal sehat. Adik, kamu tidak akan mengerti karena kamu tidak punya anak. Lagi pula, Xiaolang menangis sampai seperti ini. Sepertinya dia sangat takut padamu. Anak itu jelas menangis karena kelaparan. Lapar sampai menangis. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tadi saat aku baru masuk, aku melihat botol susunya ada di lantai, dan isinya benar-benar kosong. Selama beberapa hari terakhir, apakah kamu benar-benar sudah memberi makan anak itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anak itu akhir-akhir ini selalu Bibi Wang yang merawatnya. Dia yang bilang padaku bahwa Xiaolang terlalu nakal dan tidak mau minum saat disusui. Aku pun tidak tahu mengapa dia berbuat seperti itu. Dia baru berusia 1 bulan. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin kamu tidak ada di sisinya? Jangan bersikap kurang ajar padaku. Kalau begitu, pecat saja, Bibi Wang. Kamu urus sendiri Xiaolang. Aku akan mencari seorang perawat bayi baru untuk membantumu. Aku pergi dulu. Aku tidak. Aku tidak bisa membiarkan Fang Ziyi terus menyakiti anakku. Zhou Chuan, aku ingin tinggal menjadi perawat bayi dan menjaga Xiaolang. Kamu? Anda juga sudah melihatnya? Aku bisa menenangkan Xiaolang, jadi biarkan aku mencobanya. Shushu, kakak tahu kamu menyukai anak-anak, tapi urusan pernikahanmu saja belum terselesaikan. Mana ada waktu untuk menjaga anak? Presiden Li masih menunggumu loh. Presiden Li? Presiden Li yang mana? Zhou Chuan, apa kamu belum tahu? Chukshu sedang disukai oleh Presiden Li dari grup Jikang. Sepertinya pernikahan dia akan digelar lebih cepat daripada pernikahan kita. Dia sudah berusia 50 tahun. Jika cinta sejati sudah datang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Mana mungkin masih peduli soal usia? Fang Shukshu, asalkan kamu bilang tidak ingin menikah dengan Liong, aku akan membiarkanmu tetap di sini untuk merawat Xiaolang. Zhou Chuan, apa yang kamu katakan? Shukshu, aku berikan kamu waktu 7 hari. Jika dalam 7 hari, kamu ingin aku membatalkan pertunangan, maka aku akan segera membatalkannya. Aku sudah pernah kehilangan Zhou Chuan 1 kali. Aku tidak boleh kehilangan anak ini lagi. Aku... Mengapa Dr. Zhang tiba-tiba menelpon? Apa mungkin terjadi sesuatu pada ibu lagi? Pertanyaan ini, apa kamu harus berpikir selama itu? Maaf, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Fang Shukshu, Zhou Chuan, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku dengar, Presiden Li menghabiskan uang untuk Shushu dengan sangat royal. Mungkin saja Shushu memang suka tipe pria seperti itu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Terus beri dia pelajaran. Ibu, bagaimana keadaanmu? Ibu, Shushu, Shushu, akhirnya kamu datang juga. Mereka memukulku saat kamu tidak ada. Mereka orang-orang jahat. bukannya kamu sudah berjanji padaku tidak akan pernah datang lagi untuk mengganggu ibuku? Beraninya kamu bicara begitu? Aku tanya padamu, siapa yang mengizinkanmu menemui anak itu? Aku hanya ingin tahu, apakah kabarnya baik-baik saja? Sekarang anak itu, andaikan dia sudah tiada sekalipun, juga sudah tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tahu diri, cepatlah pulang.
Jangan merusak rencana pernikahan ini. Tapi aku... Hebat sekali. Shushu akan menjadi pengantin wanita. Pengantin prianya pasti Zhao Chuan. Mama harus membuatmu tampil sangat cantik. Melepasmu untuk menikah. Melepasmu menikah. Sudahlah, kenapa aku harus berurusan dengan orang yang hidupnya tak lama lagi ini yang juga bodoh? Jika kamu ingin ibumu yang bodoh itu bertahan hidup lebih lama, lebih baik kamu bersikap tenang. Cepat bawa dia pergi dari sini. Lepaskan, kalian lepaskan aku. Ibu, ibu. Shushu akan menikah dan punya bayi dengan Zhao Chuan. Aku akan menjadi nenek. Menjadi nenek. Lepaskan aku. Lepaskan. Selama ada aku, kamu dan ibumu yang bodoh itu, jangan harap bisa kabur dari kendaliku. Sebelum pernikahan Ziyi dan Zhao Chuan terlaksana, kamu tidak akan boleh lagi keluar dari sini walau satu langkah. Lepaskan aku. Aku tidak akan kembali ke keluarga Qin lagi. Aku mohon lepaskan aku. Bagaimana keadaannya, Bu? Aku akan menyuruh orang mengawasi Fang Shushu dengan ketat. Kamu fokus saja mempersiapkan pernikahanmu. Syukurlah kalau begitu. Tapi hari ini aku melihat Qin Zhao Chuan, sepertinya dia masih punya perasaan padanya. Aku harus mencari cara agar dia benar-benar melupakannya. Itu masalah mudah. Pihak Presiden Li juga sudah menunggu untuk segera menikahi Fang Shushu. Beberapa hari lagi, aku akan mengadakan jamuan keluarga. Kamu hanya perlu membawa Zhao Chuan ke sana. Maksud ibu? Di depan mata Qin Zhao Chuan langsung. Buat semuanya menjadi kenyataan dan tak bisa diubah. Aku tidak percaya kalau dia masih akan memikirkan Fang Shushu. Lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Untuk jamuan makan malam ini, Presiden Qin akan membawa tuan muda ke sini. Kita semua harus berhati-hati. Kamu benar. Kudengar kesehatan tuan muda ini sedang tidak baik. Dia juga sering menangis. Beberapa hari terakhir ini badannya terlihat sedikit demam. Xiaolang? Apa yang terjadi dengan Xiaolang? Presiden Li? Mengapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk mencarimu, si manisku. Cantik. Lepaskan, lepaskan aku. Bagaimana keadaan Xiaolang? Dia sudah minum obat dan tertidur. Tenang saja, Zhao Chuan. Ada aku sebagai ibunya di sini. Anak ini tidak akan apa-apa. Baguslah kalau begitu. Jamuan makan malam ini. Mengapa aku tidak melihat Fang Shushu? Mengapa aku tidak melihat Fang Shushu? Setiap hari selain soal anak, kamu hanya tahu tentang Fang Shushu. Aku tidak percaya. Jika kamu melihat Fang Shushu bersama pria lain, kamu masih akan sangat menyukainya. Shushu sedang istirahat di dalam kamar. Biar aku antar Anda menemuinya. Lepaskan, lepaskan aku. Aku bahkan tidak mempermasalahkan bahwa kamu sudah punya anak. Kenapa kamu masih melawan? Kemarilah. Kamar Shushu, mengapa ada suara pria? Zhao Chuan, apa Anda mendengarnya? Mengapa Zhao Chuan ada di sini? Mungkinkah malam ini semua sudah direncanakan oleh Fang Ziyi? Cantik, menyerah saja padaku. Tidak boleh, aku tidak boleh membiarkan dia melihat semua ini. Dasar wanita kejam. Kamu, jangan berpikir bisa mengancamku dengan melompat dari gedung. Ibu tirimu sudah menjualmu kepadaku, meskipun kamu tiada, kamu tetap menjadi milikku. Bahkan jika kamu sudah tiada, kamu tetap milikku. Fang Shushu. Zhao Chuan. Fang Shushu. Sebaiknya ada hal penting. Jika tidak, aku pasti akan sangat menyiksamu.
Fang Susu. Cepat, Nyonya sudah berpesan. Hari ini harus membawa pulang Fang Susu. Presiden Qin, Tuan Muda demam lagi. Nona Besar Fang menyuruh Anda segera pulang. Apa? Kamu bawa orang dan terus cari Fang Susu. Bagaimanapun caranya, kalian harus membawanya kembali. Susu? Kamu kenapa? Apa ada orang yang merundungmu? Sayang, Mama akan memberi mereka pelajaran untukmu. Ma? Aku tidak apa-apa. Sekarang orang-orang dari keluarga Qin dan keluarga Fang sedang mencariku. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Ma, kita pergi dari sini. Mari kita cari tempat tinggal yang baru. Orangnya masih belum ditemukan. Benar, Pak. Pihak keluarga Fang juga sudah mencari, tapi masih belum ada kabar tentang Nona Muda kedua Fang. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda? Dia keluar dari rumah sakit hari ini, Nona Besar Fang sudah pergi menjemput, seharusnya sebentar lagi akan sampai. Zhou Chuan, Bagaimana kabar anak itu? dokter bilang, dia memiliki tubuh yang lemah sejak dalam kandungan, sehingga mudah sekali terserang demam dan flu. Jika dirawat dengan baik, dia akan membaik saat tumbuh besar nanti. Kalau tidak ada hal lain lagi, aku akan pergi menemui Xiaolang dulu. Fang Susu dan Presiden Li. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Aku pun tidak tahu mengapa Shushu tiba-tiba memanggil Presiden Li ke kamarnya. Padahal dalam beberapa hari lagi mereka berdua akan segera menikah. Apakah mereka begitu tidak bisa menahan diri? Fang Susu sama sekali tidak memiliki hak bicara. Di dalam keluarga Fang, apa kamu yakin dia dengan senang hati ingin menikah dengan Presiden Li? Zhou Chuan, apa maksud ucapanmu itu? Aku sudah bersusah payah melahirkan Xiaolang untukmu. Apakah di matamu, aku adalah wanita yang begitu jahat? Aku pun berharap kamu tidak seperti itu. Jika tidak, kamu tahu bagaimana caraku bertindak. Bukankah sebelumnya kamu bilang kalau Bibi Wang tidak bisa merawat Xiaolang dengan baik? Pecat saja dia. Aku akan mencari pengasuh anak yang baru. Mulai sekarang kamu fokus saja mengurus anak, dan urusan lainnya jangan ikut campur. Zhou Chuan, Fang Susu, begitu aku menemukanmu nanti, tunggu saja, aku akan menghabisimu. Foto ini? Shushu, bukankah ini foto pernikahan masa kecilmu bersama Zhou Chuan? Kalian dulu bermain sangat dekat. Sekarang kita akan pergi. Apa kamu tidak ingin berpamitan dengannya baik-baik? Aku? Susu? Aku sudah mendengar semua tentang keluarga Fang. Bibi sedang tak sadarkan diri karena kecelakaan, tapi paman langsung membawa Fang Ziyi dan putrinya masuk. Apa yang dia lakukan itu salah. Tapi jangan takut. Kamu masih memilikiku. Aku akan selalu bersamamu. Tunggulah aku beberapa tahun lagi. Aku pasti akan melindungimu. Kalaupun kamu ingin pergi, setidaknya kamu harus mengatakannya padaku. Mengerti? Zhou Chuan. Bu, aku pergi sebentar. Ibu tunggu saja aku di rumah. Baiklah. Sayang, ibu juga ingin menemanimu tumbuh dewasa.
Tapi hanya jika kamu bersama ayahmu, kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Qin Zouchuan, selamat tinggal. Kali ini, aku mengucapkan selamat tinggal padamu dengan layak. Bukankah ini orang yang mengasuh Xiaolang, Bibi Wang? Mengapa dia masih di sini? Orang tua seperti kalian yang menyiksa anak sendiri, lambat laun pasti akan mendapat balasannya. Xiaolang disiksa? Tunggu sebentar. Tante, tadi saya mendengar Anda berkata bahwa keluarga ini menyiksa anak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah puluhan tahun aku menjadi perawat anak, tapi baru kali ini aku melihat ibu yang bersikap seperti itu. Biasanya dia terus memukul dan memarahi anaknya, sampai membuat anak itu ketakutan dan demam setiap hari. Tapi itu belum seberapa, dia bahkan merasa terganggu saat bayinya menangis, lalu memberinya obat tidur secara paksa, agar anak itu diam. Jika tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti akan curiga apakah anak itu benar-benar putra kandungnya. Jika terus begini, cepat atau lambat, anak itu akan menderita di tangannya. Lalu, bagaimana dengan ayahnya? Jangan tanya, dalam pernikahan demi bisnis seperti ini, pasangan itu sama sekali tidak punya perasaan, mana mungkin mereka akan menyayangi anak itu? Semua sikap baik mereka pada sang anak selama ini, hanya sekadar kepura-puraan. Aku harus pergi, keluarga Kim bukanlah orang yang mudah dihadapi. Nona muda, sebaiknya kamu segera pulang saja. Ya, jika bukan karena anak ini, aku tidak akan pernah sudi menikahi kakakmu. Pantas saja hari itu, anak itu terus menangis. Xiaolang, jangan khawatir, Mama pasti akan mencari cara untuk membawamu pergi dari sini. Sudahlah, jangan menangis lagi. Obat tidurnya sudah diberikan semua. Tahu begini tadi siang seharusnya aku meminta 1 botol lagi pada dokter. Berikan anak itu padaku, biar ku coba. Tidak apa-apa, Zouchuan. Aku bisa melakukannya. Berikan padaku. Mengapa Xiaolang bisa begitu menolakmu sebagai ibunya? Bahkan kalah dibandingkan dengan Fang Shushu? Fang Shushu, selalu saja Fang Shushu. Aku juga baru pertama kali menjadi ibu, lalu sendirian mengurus persiapan pernikahan. Kalau Xiaolang tidak dekat denganku, aku sudah merasa sangat sedih. Zouchuan, apakah kamu masih tega menyalahkanku seperti ini? Aku hanya... Zouchuan, kamu pasti belum tahu kan? Shushu sudah dilirik oleh Presiden Li milik grup Jikang. Sepertinya pernikahan wanita itu akan digelar lebih cepat daripada pernikahan kita. Dia sudah akan menikah dengan orang lain. Dan sudah melahirkan anak. Untuk apa aku masih memikirkannya? Sudahlah. 2 hari ini, aku yang akan menjaga anak ini. Kamu istirahat saja dulu. Baiklah. Apa kamu benar-benar anakku dan Fang Ziyi? Tidak boleh. Presiden Qin, ini sudah kelompok perawat bayi yang ke-8, totalnya sudah lebih dari 30 orang. Apakah tidak ada satupun yang membuat Anda puas? Semenjak kejadian Bibi Wang waktu itu, Xiaolang selalu menangis setiap kali melihat orang asing. Orang-orang ini bahkan tidak bisa mendekat sama sekali. Bagaimana mereka bisa menjaga anak itu dengan baik? Kelompok berikutnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika bukan karena Bibi Wang yang memberitahuku, aku juga akan mengira dia benar-benar baik pada Xiaolang. Presiden Qin, aku sudah memikirkannya. Aku ingin menjadi perawat bayinya Xiaolang. Datang sesuka hati, pergi pun sesuka hati, kau menganggap keluarga Qin sebagai apa? Xiaolang tidak membutuhkan perhatianmu. Lebih baik Nona Fang segera pulang. Dan persiapkan pernikahanmu dengan Presiden Li. Selanjutnya, kenapa? Apa Nona Fang masih punya urusan?
Aku tidak ingin menikah dengan Presiden Lee. Jadi, ku minta Anda untuk memberiku kesempatan kerja ini. Menikah adalah urusan pribadimu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku bersedia menyinggung Presiden Lee demi dirimu? Karena Xiaolang tidak bisa tanpa aku. Kau, Nona Fang, menganggap dirimu terlalu penting adalah sebuah penyakit. Ada baiknya jika ada waktu kau pergi ke dokter. Sekarang kau diam saja. Sepertinya kau tidak terlalu butuh pekerjaan ini. Presiden Qin, gawat. Tuan muda kecil muntah susu lagi. Bagaimana bisa? Dokter bilang menyarankan agar ibu dari sang anak menyusuinya sendiri, tapi entah kenapa nyonya tidak mau. Presiden Qin, lebih baik Anda pergi memeriksanya. Tunggu dulu. Biar aku saja yang menyuapi Xiaolang. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kalau aku berhasil menenangkannya, izinkan aku tetap tinggal dan menjadi pengasuh di sini. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua kandung anak itu sendiri. Terakhir kali Anda bisa menenangkan Xiaolang hanyalah sebuah kebetulan. Apa Presiden Qin mau bertaruh denganku? Jika aku kalah, aku bersumpah tidak akan pernah menampakkan diri lagi di hadapan kalian. Jika ingin mencoba lakukan saja. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu hanya untuk mengancam saya. Nona, mari lewat sini silahkan. Presiden Qin, apakah nona muda kedua Fang benar-benar bisa melakukannya? Apa perlu kita carikan asisten untuk membantunya? Kita lihat saja dulu nanti. Tapi ini, Tuan muda terkadang menangis histeris bahkan saat Anda mendekatinya. Mengapa saat berada di pelukan nona muda kedua Fang, dia bisa menjadi begitu tenang? Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira kalau nona muda kedua Fang adalah ibu kandung Tuan muda. Kamu juga berpikir begitu? Presiden Qin, apa maksud Anda? Zhu Chuan, aku membutuhkanmu. Aku merasa orang malam itu bukanlah Fang Ziyi. Carilah kesempatan untuk melakukan tes paternitas antara Fang Shushu dan Xiaolang cepat lakukan. Baik, Tuan. Akhirnya kamu pulang juga. Cepat kemari dan bantu aku melihat cincin kawin ini. Bagaimana dengan yang seharga 13 juta dolar ini? Hanya tahu cara meributkan hal-hal tidak berguna seperti ini di rumah. Apa kamu tahu di mana Fang Shushu berada sekarang? Berhasil menangkapnya? Omong kosong. Menurut kabar yang kudapat hari ini, wanita rendahan itu, Fang Shushu, sudah lama membawa Shu Wanrong pergi dari sanatorium secara diam-diam, bahkan tanpa mengurus prosedur pemindahan. Ku dengar, sekarang dia malah masuk ke kediaman keluarga Qin untuk menjadi pengasuh anak. Pantas saja dia sulit sekali ditemukan, ternyata Qin Zouchuan yang lagi-lagi melindunginya. Apa? Wanita kejam itu. Bu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan membawa kembali Shu Wanrong. Kamu cepatlah ke keluarga Qin untuk menemui Qin Zouchuan. Setelah segala upaya untuk menikahimu ke dalam keluarga-keluarga Qin, jangan sampai pada akhirnya dia membawa anaknya dan lari bersama Qin Zouchuan. Baiklah, baik. Aku akan pergi membuat perhitungan dengannya sekarang. Jangan bertindak gegabah. Sayang, Mama akhirnya bisa merawatmu sendiri. Tenang saja, sesulit apapun itu, Mama akan membawamu pergi. Pergi? Memangnya kamu mau kemana? Presiden Qin? Sekarang panggilanmu kepadaku ternyata semakin sopan saja. Antara pekerjaan dan urusan pribadi, aku tetap bisa membedakannya. Kalau begitu, bukankah sebaiknya aku memberimu sedikit pujian? Jika Presiden Qin bersedia, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Fang Shushu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya tidak mengerti maksud perkataan Presiden Qin. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal tentang masalahmu dan Li Yong? Sekarang kamu tiba-tiba muncul lagi.
dan bersikeras ingin menjadi pengasuh Xiaolang. Apa di matamu? Aku ini sosok yang sama sekali tidak bisa kamu percayai. Zhou Chuan, apa kamu benar-benar menyayangi Xiaolang? Aku akan memberikan kehidupan terbaik untuknya. Tetapi untuk membesarkan seorang anak, hanya memberinya materi saja tidaklah cukup. Hal yang paling Xiaolang butuhkan adalah perhatianmu. Sebenarnya terkadang, aku lebih berharap kalau anak ini tidak pernah terlahir ke dunia. Apa? Tanpa kehadirannya, aku tidak perlu menikahi Fang Zi. Aku menyayangi Xiaolang, tapi aku tidak bisa menerima kalau ibunya adalah orang yang tidak aku sukai. Hanya ini sebanyak yang bisa kuberikan untuknya. Tapi Fang Susu, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Orang yang bersamaku malam itu, apakah benar-benar kamu? Ya aku? Memangnya kenapa kalau begitu? Dengan begini, aku bisa memiliki alasan kuat untuk membatalkan pertunangan dengan Fang Zi dan menikahimu. Kamu. Sekarang, ibu sudah dikeluarkan dari pusat rehabilitasi. Mungkin seharusnya aku mempercayai Zhou Chuan satu kali lagi. Zhou Chuan, sebenarnya malam itu... Fang Susu. Zhou Chuan, kamu ternyata menanyakan hal semacam ini kepada adikku. Apakah kamu begitu tidak percaya kalau Xiaolang adalah anak kita? Aku hanya ingin memastikannya saja. Jika kamu memang curiga, katakan saja langsung kepadaku. Aku akan membawa Xiaolang untuk melakukan tes DNA. Kamu yang pergi? Bagaimana jika kamu melakukan kecurangan lagi dalam tes DNA-nya? Aku... Presiden Qin. Aku sudah menyuruh asisten mengambil sampel rambut kalian dan memeriksanya dengan Xiaolang. Sejak kapan ini terjadi? Sayang, Mama akhirnya bisa mengenalmu secara resmi. Zhou Chuan, aku tahu kalau Susu tidak pernah menyukaiku. Dia merasa aku dan ibuku telah merampas ayahnya. Tapi Xiaolang benar-benar anakku. Apakah kamu sungguh ingin membantunya untuk menyakiti hatiku seperti ini? Apakah aku yang menyakitimu? Atau kamu yang memang merasa bersalah? Aku. Zhou Chuan, Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Tentu saja, jika kamu mengatakan yang sejujurnya sekarang, aku bisa bersikap tidak terlalu keras terhadap keluarga Fang. ternyata di matamu Zhou Chuan, aku juga terlihat seperti itu. Baiklah. Baik. Jika Xiaolang memang benar anakku, apa yang akan kamu lakukan? Itu tidak mungkin. Susu, selama ini aku selalu menganggapmu sebagai adik kandungku sendiri. Ternyata secara diam-diam kamu merayu kakak iparmu. Bahkan anakku sekarang pun ingin kamu rampas juga. Sekarang biar ku beritahu satu hal. Jika Xiaolang bukan anakku, aku bisa menggunakan seluruh keluarga Fang sebagai ganti ruginya. Tetapi jika benar dia anakku, kamu harus meninggalkan kota Jiang dan tidak akan pernah kembali lagi. Kenapa Fang Zi tiba-tiba begitu yakin? Jangan-jangan? Kamu sebaiknya menepati janji. Jadi apa jawabannya? Tes DNA menunjukkan bahwa Xiaolang memang anak dari Fang Ziyi. Apa? Itu tidak mungkin. Ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Fang Susu, berurusan denganku? Kamu masih terlalu amatir. Qin Zhou Chuan ternyata diam-diam melakukan tes DNA padaku dan Qin Lang. Untung saja aku sudah bersiap sepenuhnya. Bagaimanapun juga, aku harus masuk ke keluarga-keluarga Qin. Zhou Chuan? Xiaolang, sungguh?
Dia benar-benar anak kita. Sudah kukatakan, aku hanya bisa mempercayai mataku sendiri. Shushu, aku tahu itu karena kamu sudah kehilangan anakmu dengan Presiden Lee. Kamu merasa sangat sedih, sehingga menganggap Xiaolang yang lahir di bulan yang sama sebagai anakmu. Aku tidak akan menyalahkanmu, dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Bukan begitu kenyataannya. Fang Shushu, jika kamu ingin ibu, gila kamu itu baik-baik saja, maka patuhlah padaku. Jika tidak, aku pasti akan membuat dia tiada bersamamu. Ibu? Fang Shushu, apakah ada yang ingin kamu katakan? Sudah aku katakan, aku hanya bisa mempercayai mataku sendiri. Fang Shushu, jika kamu ingin ibu gila kamu itu baik-baik saja, maka patuhlah padaku. Jika tidak, aku pasti akan membuat dia tiada bersamamu. Bicaralah Fang Shushu. Tidak. Tidak ada yang ingin aku katakan. Zhou Chuan, Shushu hanya merasa sedikit sulit menerima kenyataan kehilangan anak ini. Kamu keluar dulu saja, biarkan aku yang menenangkannya. Fang Shushu, aku benar-benar berharap kamu bisa berani sekali saja dan berkata jujur padaku. Kakak? Fang Shushu, jangan pikir aku tidak tahu kamu ingin menggunakan nama anak itu untuk mendekati Zhou Chuan. Biar ku beritahu ya, Nyonya keluarga Qin hanya boleh menjadi milikku. Jika kamu masih berani berhayal tentang hal-hal yang bukan milikmu, hati-hati akan kubuat si anak sampah Qinlang ini, juga ibumu itu ikut hancur bersamamu. Jika kamu menyentuh Xiaolang, apa kamu tidak takut Zhou Chuan akan membuat perhitungan denganmu? Asalkan aku bisa menikah ke dalam keluarga-keluarga Qin, aku bisa mencari anak lain saja. Anak sampah yang lahir dari wanita hina sepertimu, aku sama sekali tidak butuh. Sayang, tenang saja. Dalam 2 hari ke depan, apapun yang terjadi, Mama akan membawamu pergi. Presiden Qin Anda, Tentang tes DNA hari ini, apa sebenarnya yang terjadi? saya juga kurang tahu. Tes kali ini dilakukan di rumah sakit pribadi milik Anda sendiri. Hasilnya tidak mungkin palsu. Selain kamu, apa ada orang lain yang pernah menyentuh laporan pemeriksaan ini? Setelah saya menerima laporan itu, saya langsung datang kemari dari rumah sakit. Sudah pasti tidak akan ada orang kedua yang mengetahui hal ini. Lagi pula dokumen itu pastinya tidak pernah disentuh oleh siapapun. Presiden Qin, mungkin saja malam itu hanya halusinasi Anda. Nona besar Fang adalah ibu kandung tuan muda. Aku mengerti. Kamu boleh keluar sekarang. Baik. Lalu, Presiden Qin, Anda berencana bagaimana untuk menangani nona muda kedua Fang? Dengan keadaannya. Mana mungkin dia bisa menjaga anak itu dengan baik? Beri saja dia pekerjaan sebagai pelayan. Jangan izinkan dia mendekati Xiaolang lagi. Dan aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Lalu Presiden Qin, saya masih punya satu hal lagi untuk disampaikan kepada Anda. Apa itu? Keluarga Fang menelepon hari ini, katanya nona besar Fang telah melahirkan anak untuk Anda, tapi masih belum memiliki status yang jelas. Anda juga tidak bersedia menyebutkan tentang dirinya kepada publik, jadi demi menjaga nama baik nona besar Fang, mereka ingin mempercepat jadwal pernikahan. Dia sudah berani menggunakan cara tidak terhormat seperti itu untuk memaksaku menikahinya. Ternyata dia masih peduli dengan nama baiknya. Tapi dia memang merasa terpojok hari ini. Jika dibiarkan seperti ini, lambat laun hal ini akan berdampak pada saham perusahaan kita. Jadi, kapan mereka ingin pernikahan itu dilaksanakan? Dalam setengah bulan. Lagi pula, mereka ingin secepat mungkin. Baik. Setengah bulan juga tidak masalah. Kali ini, aku akan menuruti keinginan keluarga Fang. Baik. Fang Shushu, sebenarnya apa yang kamu takutkan?
Kenapa kamu tidak mau percaya padaku sekali saja? Xiaolang terus-menerus menangis. Tolong biarkan aku melihatnya sekali lagi saja. Ya, sekali saja. Pergi sana. Presiden Qin sudah bilang, Anda tidak boleh lagi mendekati tuan muda kecil. Lagi pula, tuan muda kecil sudah punya ibu kandungnya sendiri yang merawat. Siapa memangnya Anda? Nona muda kedua Fang, mengapa Anda masih berada di sini? Asisten Lin, aku mohon padamu. Biarkan aku bertemu Presiden Qin sekali lagi. Aku benar-benar ibu kandung Xiaolang. Bisakah biarkan aku tetap tinggal dan lanjut merawat Xiaolang? Hasil tes DNA sudah tertulis dengan sangat jelas. Anda dan tuan muda kecil tidak memiliki hubungan darah. Presiden Qin masih bersedia membiarkan Anda bekerja sebagai pelayan saja. Itu sudah sangat bermurah hati. Tapi aku... Tidak ada tapi. Dalam waktu setengah bulan lagi, Presiden Qin akan menikah dengan kakak Anda. Lebih baik Anda pikirkan saja nanti kemana Anda harus melangkah setelah ini. Setengah bulan kemudian... Baik, Tuan. Keluarga Fang memajukan jadwal pernikahannya. Jadi tak lama lagi, Tuan muda sudah bisa berada di samping ibu kandungnya setiap hari. Anda tidak perlu khawatir lagi. Zhou Chuan, apakah dia juga sudah menyetujuinya? Iya, jadi sebaiknya Anda tidak mengganggunya lagi. Lagi pula Anda jugalah yang telah membohongi Presiden Qin sebelumnya. Aku tidak membohonginya. Xiaolang benar-benar anakku. Saya yang bertanggung jawab penuh atas tes DNA itu. Jika Anda bilang bahwa Anda adalah ibu dari tuan muda, Anda harus menunjukkan bukti. Jika tidak, siapa yang akan percaya? Bukti? Bukti? Bukti. Asisten Lin? Apakah kamu yakin sejak awal sampai akhir tidak pernah meninggalkan berkas tes DNA itu sedetik pun? Saya bisa tegaskan kepada Anda bahwa kecuali saat saya berada di depan gerbang villa untuk menerima telepon, dan berkas itu saya tinggalkan di dalam mobil, selebihnya berkas itu selalu bersama saya. Lagi pula saat itu sama sekali tidak ada orang di sekitar sana. Masalahnya ada di sana. Asisten Lin, bisakah kamu memberikan rekaman CCTV di depan gerbang villa itu untuk aku lihat? Baiklah kalau begitu. Nona besar Fang akan segera menikah, tapi masih ada waktu. Untuk mengajakku berkencan, kamu sangat berani ya? Itu semua karena aku sangat merindukanmu. Sudah lama kita tidak bertemu, kamu pasti sudah menggoda banyak wanita lagi. Mana mungkin, hanya kamu yang paling aku suka. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi dari sini. Gao He. Bu, aku dan Gao He bersusah payah untuk bisa bertemu sekali. Kenapa ibu bersikap seperti ini padanya? Kamu masih berani bicara seperti itu padaku? 2 tahun lalu gara-gara mengikuti berandalan kecil ini, tubuhmu terluka karena membuang bayi itu. Sekarang kamu tidak bisa hamil lagi. Sekarang aku berusaha sekuat tenaga untuk mengirimmu masuk ke keluarga kaya, tapi kamu masih menjalin hubungan dengannya. Apa kamu tidak takut Qin Zhou Chuan tahu, lalu membatalkan pertunangannya? Tenang saja, pernikahannya lusa akan dilaksanakan. Masalah apa yang mungkin terjadi? Bicaranya memang begitu. Tapi sebelum pernikahan ini resmi, di dalam hatiku ini, selalu saja merasa tidak tenang. Apapun yang terjadi, kamu harus segera mengakhiri hubunganmu dengan berandal jalanan itu. Nantinya kamu akan menjadi Nyonya Qin, jika berkumpul dengan mereka. Akan jadi seperti apa rupamu? Iya, aku mengerti. Oh iya, ngomong-ngomong, ibunya wanita hina Fang Shushu itu sudah ketemu belum? Belum ketemu. Ibu benar-benar tidak tahu, apakah ibu dan anak itu keturunan tikus di kehidupan sebelumnya? Hebat sekali dalam bersembunyi. Sudahlah biarkan saja. Lagi pula saat ini, mereka tidak akan bisa berkutik. Sedangkan soal anak kecil itu, aku takut Qin Zhou Chuan tidak akan mudah percaya pada laporan tes DNA palsu itu. Cari waktu untuk bereskan dia. Tapi dia itu masih kecil. Ada gunanya juga menjaganya di sisimu. Begitu aku menikah ke keluarga-keluarga Qin, aku bisa cari orang lain untuk punya anak sendiri. Anak haram Fang Shushu itu, aku sama sekali tidak sudi. Iya. Kamu fokuslah siapkan pernikahan, biar ibu yang urus semuanya.
Bersabarlah selama beberapa hari ini. Masa-masa indah kita berdua akan segera datang. Aku paham. Ibu tenang saja. Kalau dilarang bertemu Gao He di rumah, berarti kalau aku keluar, boleh-boleh saja kan? Nona muda kedua Fang, sudah aku katakan, hari itu hanya ada aku sendirian. Disinilah tempatnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Untunglah semuanya belum terlambat. Nona Fang, aku akan segera membawamu menemui Presiden Qin. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada beberapa bukti yang belum aku kumpulkan. Asisten Lin, aku juga minta tolong padamu sebelum itu. Rahasiakanlah hal ini dari Zhou Chuan demi aku. Presiden Qin, silakan periksa daftar tamu pernikahan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Pernikahan? Benar, 5 hari lagi adalah hari Anda menikah dengan Nona Fang Zi. Saya ingin memastikan ulang dengan Anda mengenai prosedur akhirnya. Dua hari terakhir ini, kenapa saya tidak melihat batang hidung Fang Suksu? Fang Shuxu bilang kepada pengurus rumah, akhir-akhir ini ada urusan, jadi dia mengambil cuti. Selama setengah bulan. Setengah bulan? Lalu siapa yang akan menjaga Xiaolang? Anda lupa ya, Tuan Presiden Qin? Tadi setelah kejadian terakhir kali, Anda tidak memperbolehkan Nona muda kedua Fang untuk merawat Tuan muda lagi, dan menyuruhnya menjadi pelayan biasa. Aku mengerti. Sebaiknya kamu keluar dulu. Baik, Tuan. Sekarang semua buktinya sudah terkumpul. Xiaolang, tunggulah. Mama akan segera menjemputmu. Sayang, kamu pasti sudah senang-senang malam ini kan? Baru saja anak dari Qin Zhou Chuan sampai menangis hingga sesak napas loh. Xiaolang, Bisa dibilang, kamu memang sangat hebat sayang. Meskipun itu anak dari CEO Qin, memangnya kenapa? Anak yang dia lahirkan itu, tetap saja bisa kita permainkan. Baru dicekoki minuman saja, sudah tersedak seperti itu, sampai harus dilarikan ke rumah sakit lagi. Qin Zhou Chuan bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, apa kamu sedikit pun tidak merasa kasihan pada anak itu? Lagi pula itu bukan anak kandungku. Jika bukan demi uang, aku juga tidak akan meninggalkanmu hanya demi menikah dengan Qin Zhou Chuan. Baru ini benar namanya. Kalau begitu, malam ini aku akan menginap dan menemanimu baik-baik. Fang Zi, karena kamu berani menyakiti anakku, kali ini aku akan membuat namamu hancur dan tercemar. Nona muda kedua Fang, Anda akhirnya datang mencari Presiden Qin. 2 hari ini, saya merasa sangat tertekan. Jika terlambat 1 hari saja, pernikahannya sudah akan dimulai. Aku menyempatkan diri pulang ke keluarga Fang untuk mengambil beberapa barang. Bagaimanapun juga, syukurlah Anda sudah datang. Jika Presiden Qin mengetahui kebenarannya, dia pasti akan membantu Anda, dan pada saatnya nanti, Anda dan Tuan Muda akhirnya bisa bersatu kembali sebagai ibu dan anak. Semoga saja begitu. Terima kasih banyak, Asisten Lin.
Pernikahan dengan keluarga Fang terus ditunda berkali-kali, dan kamu masih ingin menundanya setengah bulan lagi? Qin Zhouchuan, ibu tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan, cepat putuskan hubungan dengan Fang Shushu, lalu menikahlah dengan Fang Zi. Dia sudah melahirkan anak untukmu. Jangan biarkan kakak ipar jatuh cinta pada adik ipar. Skandal percintaan seperti ini, jika sampai memengaruhi saham grup Qin, jangan harap kamu bisa mendapatkan bagian saham di tanganmu itu. Kamu dan ayah sudah lupa. Tahun ini usiaku sudah 26 tahun. Hal seperti itu tidak akan bisa mengancamku lagi. Kamu memang tidak takut, tapi apakah Fang Shushu juga tidak takut? Itu aku tidak tahu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ibunya Fang Shushu belum tiada, hanya mengalami kecelakaan mobil, dan dibawa ke panti jompo oleh keluarga Fang. Karena tidak ada hal yang bisa digunakan untuk mengancammu, maka aku hanya bisa pergi mengancamnya saja. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu. Halo? 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 Zhouchuan. Kapan kamu datang? Belum terlalu lama? Apa kamu sedang sibuk sekarang? Ada hal yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Wah, itu sungguh aneh. Mengingat nona muda kedua Fang baru saja mengatakan belum lama ini, bahwa tidak ada hal yang perlu dibicarakan denganku. Ini untukmu. Apalagi ini? Bukannya kamu selalu ingin tahu siapa orang yang bersamamu malam itu? Sekarang aku bisa memberitahumu. Itu adalah aku. Kamu. Fang Zi telah menukar hasil tes DNA di dalam map ini. Di sini ada semua buktinya, termasuk surat perjanjian, yang memaksaku melahirkan untuknya agar dia bisa menikah ke dalam keluarga Qin. Hari ini aku serahkan semuanya kepadamu. Jadi sekarang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Menikah dengan Fang Zi adalah kebebasanmu. Aku juga tahu, dia jauh lebih cocok untukmu. Aku hanya berharap kamu bisa mengembalikan Xiaolang kepadaku, biarkan aku yang membesarkannya. Tidak bisa. Kenapa? Qin Zhouchuan, apa yang kamu lakukan? Fang Shushu, menurutmu atas dasar apa aku harus mempercayai semua perkataanmu? Apa maksudmu? Persis seperti apa yang kukatakan. Lagi pula, meskipun perkataanmu benar, tapi kamu tahu sendiri, keluarga Fang dan Qin akan segera menjalin aliansi pernikahan. Jika pada saat seperti ini, aku menyerahkan anakku dengan tunanganku untuk kamu bawa pergi, lalu bagaimana dengan reputasi grup Qin? Apa harus aku hancurkan begitu saja? Tapi, kamu bilang padaku? Bilang apa? Bilang kalau Qinlang adalah anakmu, maka aku akan menikahimu. Fang Shushu, kamu sudah dewasa. Apa menurutmu itu mungkin terjadi? Aku hanya ingin tahu, siapa ibu kandung dari Xiaolang yang sebenarnya. Karena apapun hasilnya, orang yang akan kunikahi adalah Fang Zi. Kamu? Apa kamu mencintainya? Siapa yang peduli soal cinta? Aku menikahinya hanya karena statusnya lebih pantas untukku. Hanya itu saja. Semua ini tidak akan pernah dimengerti oleh orang buangan keluarga Fang sepertimu. Tapi dia selalu menyiksa anakku. Dia menyiksa Xiaolang. Dia hanya tidak tahu cara mengasuh anak. Tapi tidak masalah. Tinggal cari 2 orang pengasuh lagi saja. Anakku bukan anak kucing atau anak anjing. Qin Zhouchuan, hari ini aku sudah melihat sifat aslimu. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi, tapi Xiaolang pasti akan aku bawa pergi. Nona muda kedua Fang Anda. Presiden Qin, perlukah saya panggilkan dokter keluarga? Tidak usah. Tes DNA ini, apakah asli? Presiden Qin, maafkan atas kelalaian saya dalam bekerja. Tuan muda, memang benar anak kandung Anda dengan nona muda kedua Fang. Lagi pula nona besar Fang,
Dia selama ini selalu membohongi Anda. Aku mengerti. Lalu untuk pernikahan besok. Pertama, siapkan Fang Shushu 3 lembar tiket pesawat. Malam ini kirim dia pergi meninggalkan kota Jiang. Mengenai pernikahan, lanjutkan saja, tapi aku tidak akan hadir. Ini, anggap saja sebagai hadiah pernikahan untuk Fang Ziyi. Baik, saya akan segera melakukannya sekarang. Presiden Qin, Anda jelas sangat peduli pada nona muda kedua Fang. Lalu mengapa tadi Anda harus mengatakan kata-kata sekasar itu? Kamu sekarang sudah semakin banyak mencampuri urusanku. Maafkan saya, Presiden Qin. Dahulu aku mengira bahwa aku memiliki kemampuan untuk melindunginya. Tapi pada akhirnya, selalu saja ada yang kurang. Meski kata-kataku menyakitkan. Namun inilah satu-satunya cara agar dia bisa menerima luka yang paling minimal. Pergilah mengaturnya. Ingat, jangan biarkan direktur utama mengetahuinya. Baik, Tuan. Chuksu, maafkan aku. Meskipun kamu akan membenciku untuk sementara waktu, tapi tenanglah, aku pasti akan datang mencarimu. Sudah seharian penuh kucari namun tidak kunjung menemukan. Di mana keberadaan Xiaolang saat ini? Jika hanya pergi meninggalkan kota Jiang dengan ibu, mana mungkin aku bisa tenang? Shushu, kamu sudah pulang. Shushu, kamu sudah pulang? Kenapa kamu tidak memberitahu Mama? Kalau Mama sudah menjadi seorang nenek sekarang. Xiaolang, akhirnya Mama bisa bertemu denganmu lagi. Ma, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Xiaolang bisa ada di rumah kita? Aku juga tidak tahu. Tadi aku di rumah menunggumu pulang dengan patuh, lalu sore harinya, ada seorang pemuda yang mengetuk pintu. Begitu aku membukanya, dia langsung menyerahkan bayi itu kepadaku. Seorang pemuda? Dia juga memberiku ini, katanya, untuk diberikan kepadamu, begitu melihatnya kamu pasti akan mengerti. Shushu, kenapa kamu menangis? Sebenarnya apa arti semua ini? Aku tidak apa-apa, Ibu. Kita sekarang bisa membawa Xiaolang dan pergi tinggal bersama di tempat baru. Apakah Zhou Chuan tidak ikut bersama kita? Akan ikut kok. Kita hanya perlu memberinya berkali-kali sedikit lebih banyak waktu. Sudah jam segini, kenapa Qin Zhou Chuan belum datang juga? Jangan panik begitu, Ibu. Pada situasi sekarang ini, memangnya Qin Zhou Chuan berani kabur? Kecuali dia sudah tidak peduli lagi dengan anaknya dan harga diri keluarga Qin. Tapi tidakkah menurutmu hari ini, sama sekali tidak terlihat seperti acara pernikahan? Mana ada pengantin wanita yang dibiarkan menunggu terus di rumah? Ngomong-ngomong soal anak, di mana bocah hina Qinlang itu? Terakhir kali aku membawanya ikut kelas renang balita, dia tidak sengaja tersedak banyak air, lalu demam lagi. Sekarang dia ada di rumah sakit. Apa yang kamu katakan itu benar atau tidak? Apakah Qin Zhou Chuan tahu mengenai hal ini? Ten, tentu saja itu benar. Aku sudah bilang bahwa anak ini kuserahkan padamu untuk menanganinya, dan aku tidak akan ikut campur lagi. Tidak bisa. Rumah sakit mana? Aku harus menelepon dan bertanya. Di tempat aku pernah membuang bayi dulu. Halo. Saya ingin bertanya, di ruang mana Qinlang dirawat? Bagaimana kondisinya sekarang? Qinlang? Maksud Anda anak yang keracunan alkohol? Beberapa hari yang lalu dan dibawa ke sini? Keracunan alkohol? Benar? Dialah orangnya. Pengobatan sang anak berakhir tadi malam. Lalu Tuan Qin Zhou Chuan atas nama ayahnya telah mengurus prosedur kepulangannya. Apakah Anda tidak tahu? Apa? Sudah pulang? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Baiklah. Kami mengerti. Qin Zhou Chuan tidak akan tanpa alasan yang jelas mengurus kepulangan anak itu. Segera hubungi dia. Katakan saja anaknya menghilang. Dan lihatlah apakah semua ini ulah si Fang Shushu.
Baiklah. Zhou Chuan, akhirnya kamu datang untuk menikahiku. Tapi kesampingkan dulu urusan pernikahan kita. Xiaolang menghilang, apa kamu tahu soal hal ini? Aku tahu. Akulah yang mengurus prosedur kepulangan rumah sakitnya. Syukurlah kalau begitu. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Asal kamu tahu, Xiaolang adalah kesayanganku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku juga tidak sanggup menghadapi kenyataan pahit ini. Benarkah? Tentu saja benar. Selama ini kebaikanku pada Xiaolang, seharusnya kamu sudah melihatnya sendiri secara langsung. Bicara soal itu, hari ini adalah pernikahan kita. Kenapa kamu berpakaian sangat santai seperti ini? Kamu tidak mungkin menyesal dan tidak ingin menikahiku lagi, kan? Aku tidak menyesal. Baguslah kalau begitu. Hanya saja kamu sudah tidak punya kesempatan untuk menikah denganku. Zhou Chuan, apa maksud ucapanmu itu? Cara bicaramu hari ini terdengar sangat aneh. Aku sama sekali tidak mengerti. Nona Fangzi, ada yang melaporkan Anda atas tuduhan kekerasan pada anak. Tolong ikut kami ke kantor. Mana mungkin? Zhou Chuan, dia adalah putra kandungku sendiri. Mana mungkin aku menyakiti Xiaolang? Benar sekali. Zhou Chuan, apakah Anda salah paham akan sesuatu? Urusan keluarga seperti ini, kita bicarakan nanti saja. Nyonya Sulimei, Anda dicurigai terlibat dalam sebuah insiden tabrak lari 10 tahun yang lalu. Tolong ikut kami juga. Jangan, tolong jangan. Jadi, begitulah kisah tentang kecebong kecil yang mencari ibunya. Apalagi yang ingin Xiaolang dengar, ibu akan membacakannya untukmu. Papa. Xiaolang merindukan papa lagi? Nanti setelah ibu kembali, ibu perlihatkan fotonya padamu, ya? Bukan. Fang Susu, aku datang untuk menjemput kalian pulang.